Ada pertanyaan dari penonton, sederhana aja pertanyaannya, karena memang banyak terjadi di dalam praktek di lapangan yang sebenarnya punya akibat hukum yang penting. Gimana kalau seorang karyawan di PHK oleh perusahaannya, dan ketika karyawannya itu bersedia di PHK, karyawannya malah disuruh tanda tangan surat resign. Jadi sebenarnya karyawannya ini mau di PHK atau disuruh resign. Nah, antara PHK dan resign ini sebenarnya adalah dua tindakan hukum yang punya konsekuensi yang penting ya bagi karyawan perusahaan. Dan seringkali karyawannya tuh nggak sadar kalau konsekuensi itu bisa sangat merugikan si karyawannya sendiri kalau tidak dilakukan sesuai dengan aturannya. Kita ambil contoh gini, misalnya seorang karyawan, katakanlah namanya karyawan A ya, dia mau di PHK oleh perusahaannya dengan alasan perusahaannya sedang melakukan efisiensi. Ketika karyawannya bersedia untuk di PHK dan menghadap ke HRD-nya, karyawan itu malah diminta untuk tanda tangan surat resign yang isinya kira-kira karyawannya bersedia untuk mengundurkan diri. Mau di PHK tapi yang ditandatanganin surat resign. Ini sering terjadi di dalam praktek sehari-hari di ketenaga kerjaan ya, dan sering juga bikin karyawannya bingung. Apakah karyawan harus menandatangani surat tersebut atau punya hak untuk menolaknya, dan apa konsekuensinya? Oke, pertama yang namanya hubungan kerja itu adalah sebuah hubungan hukum di antara perusahaan dan karyawan yang dasarnya adalah sebuah perjanjian kerja. Dan perjanjian kerja ini bisa dibuat secara tertulis dan bisa juga dibuat secara lisan yang mengatur apa saja hak dan kewajiban perusahaan dan apa saja hak dan kewajiban dari pihak karyawannya. Jadi penandatanganan perjanjian kerja adalah sebuah pembentukan hubungan kerja ya di antara perusahaan dan karyawan. Kalau pemutusan hubungan kerja atau PHK ini sebaliknya. Hubungan kerja yang sudah dibangun tadi, yang sudah dibentuk tadi dengan perjanjian kerja, kemudian diputus. Sehingga putus jugalah hak dan kewajiban di antara perusahaan dan karyawannya, sebagaimana yang ada di perjanjian kerja tadi. Kalau sesuai peraturan pemerintah, ada di PP 35 tahun 2021, untuk melakukan PHK itu harus ada alasannya ya. Harus ada alasan khusus yang menjadi dasar dilakukannya PHK tersebut. Alasan-alasan PHK ini sudah disebutkan secara definitif ya, secara limitatif di PP 35 2021, khususnya di pasal 36. Kondisi-kondisi apa saja yang bisa jadi alasan untuk dilakukannya PHK. Salah satu alasannya adalah pengunduran diri karyawan atau resign. Jadi kalau kita bandingin antara PHK dan resign, ini sebenarnya sama aja ya. Sama-sama memutuskan hubungan kerja. Resign adalah bentuk PHK, tapi PHK nggak cuma resign. Kalau PHK, ada PHK karena efisiensi, karena pelanggaran peraturan perusahaan, karena sakit, atau alasan-alasan lainnya. Semua itu rata-rata inisiatifnya berasal dari perusahaan. Jadi PHK secara umum biasanya inisiatifnya berasal dari perusahaan. Nah, sebaliknya kalau resign atau pengunduran diri, itu inisiatifnya berasal dari karyawannya. Kalau bahasa peraturan pemerintahnya, mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Jadi berdasarkan kesukarelaan si karyawan tersebut untuk mengundurkan diri. Secara hukum antara PHK dan pengunduran diri itu keduanya punya akibat yang penting, terutama berkaitan dengan hak uang pesangon. Kalau sesuai PP 35 2021, seorang karyawan yang di PHK itu pada umumnya mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Selain itu ada juga uang penggantian hak yang besarnya ditentukan oleh waktu kerja karyawan dan alasannya dilakukan PHK. Yang sebenarnya biasanya bisa beberapa bulan gaji ya. Nah, beda dengan PHK, karyawan yang resign itu tidak mendapatkan uang pesangon dan juga nggak dapat uang penghargaan masa kerja. Karyawan yang resign itu dia hanya mendapatkan uang pisah, juga ada uang penggantian hak yang nilainya biasanya
tidak sebesar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Nah, itulah sebabnya dalam beberapa kasus sebenarnya perusahaannya yang berinisiatif untuk memutuskan hubungan kerja, tapi setelah itu malah meminta karyawannya tanda tangan surat pengunduran diri atau resign. Trik ini dilakukan supaya seolah-olah proses alasan PHK-nya itu karena pengunduran diri. Dan dengan alasan ini maka perusahaan bebas dari kewajiban membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Perusahaan cuma bayar uang pisah yang umumnya nilainya itu nggak lebih besar dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Kalau dibandingin sama uang pesangonnya aja ya, kadang uang pisahnya itu masih kalah besar. Nah, kalkulasi itu kira-kira yang membuat perusahaan pengennya itu karyawannya itu yang mengundurkan diri ketimbang dilakukan PHK. Karena kalau PHK buat perusahaan berat di ongkos. Nah, kalau disodorkan surat resign semacam itu, kadang yang bikin galau karyawannya adalah apakah dia harus menandatanganinya atau tidak. Kalau karyawan menandatanganinya, maka dia akan dianggap mengundurkan diri atau resign. Nah, karena resign, maka karyawan nggak dapat uang pesangon dan juga nggak dapat uang penghargaan masa kerja. Karyawan cuma dapat uang pisah. Beda dengan PHK, kalau PHK itu kan umumnya dilakukan atas inisiatif perusahaan dan karyawan yang di PHK berhak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Juga ada uang penggantian hak. Nah, sekarang gimana kalau si karyawannya ini menolak ketika dia diminta untuk menandatangani surat resign? Apakah karyawannya ini boleh menolak untuk tanda tangan? Kembali lagi ke PP 35 2021 di pasal 36 huruf I, pengunduran diri karyawan dasarnya adalah kemauan karyawan sendiri. Jadi terserah karyawannya mau atau tidak menandatangani surat pengunduran diri tersebut. Kalau karyawannya tidak bersedia untuk tanda tangan, maka karyawan berhak menolaknya. Mengundurkan diri adalah hak karyawan dan bukan kewajiban. Jadi karyawan berhak untuk menolaknya. Oke, skema ini tentunya nggak gampang ya berlaku di lapangan, di dalam prakteknya sehari-hari nggak semudah aturannya. Bisa aja karyawan yang menolak tanda tangan itu diintimidasi, ditakut-takutin, atau kalau nggak mempan juga dibikin nggak betah di perusahaan, dimutasi ke tempat yang terpencil lah misalnya. Nah, kalau itu sudah di luar konteks hukumnya ya. Dan karena teman-teman sendiri yang lebih tahu karakter dan kebiasaan di perusahaan masing-masing, maka kebijaksanaan teman-teman lah untuk berhitung dan membuat keputusan, karena tiap kasus itu biasanya kondisinya beda-beda dan beda juga penanganannya. Ada karyawan yang terima-terima aja waktu diminta tanda tangan surat resign, dia tanda tanganin, nggak banyak tanya, dan itu sah-sah aja, mungkin karena karyawannya ini nggak mau ribet. Tapi ada juga karyawan yang nggak terima dengan perlakuan perusahaan seperti itu dan melaporkannya ke Disnaker Trans. Ini juga ada, bahkan sampai ke pengadilan hubungan industrial. Jadi kalau karyawan merasa ada hak-haknya yang dilanggar oleh perusahaan, termasuk dalam proses PHK, maka karyawan berhak melaporkannya ke Disnaker Trans setempat. Atau ada juga kasus yang berakhir dengan kesepakatan damai antara perusahaan dan karyawan, yang biasanya karyawannya tetap mendapatkan kompensasi, tapi nilainya tidak sebesar uang pesangon. Tapi kayaknya yang terakhir berakhir dengan damai ini jumlahnya nggak banyak ya. Nggak sebanyak karyawan yang harus menelan pil pahit PHK rasa resign. Demikian informasi ini kami sampaikan. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman sekalian tentang bedanya pesangon antara PHK dan resign. Dan apakah boleh karyawan menolak ketika diminta tanda tangan surat resign. Salam.